Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai one sample t-test. Pada prinsipnya, pengujian satu sampel atau one sample t-test ingin menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Nilai tertentu di sini pada umumnya adalah sebuah nilai parameter untuk mengukur suatu populasi. Di sini saya memiliki data dari seorang dokter gigi yang menyatakan bahwa selama 14 hari terdapat rata-rata jumlah pasien sebanyak 14 orang dengan data sebagai berikut. Dengan taraf signifikansi 0,05, apakah jumlah pasien rata-rata benar 14 orang? Data ini nanti kita pindahkan ke dalam program SPSS terlebih dahulu. Pada variabel view, kolom name kita isi dengan pasien. Kemudian pada measure-nya kita isi scale. Lalu masukkan data tadi ke dalam kolom pasien. Karena uji one sample t-test ini merupakan bagian dari statistik parametrik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi terlebih dahulu. Kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu dengan cara klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, kemudian Explore. Pasien ini kita pindah ke dalam box Dependent List. Kemudian kita klik Plots. Kemudian kita pilih normality plot with test. Pada statistik, untuk interval for mean-nya kita isi 95%, tidak perlu diganti karena tadi dalam pengujian diminta menggunakan 0,05. Kemudian klik OK. Nah, dasar pengambilan keputusan uji normalitas ini, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, kita dapatkan hasil di sini. Untuk Kolmogorov-Smirnov nilai signifikansinya 0,2, lebih dari 0,05, dan Shapiro-Wilk-nya 0,125 juga lebih dari 0,05, sehingga data yang kita uji ini tadi merupakan data dengan data berdistribusi normal. Kemudian kita lanjutkan untuk uji one sample t-test-nya. Langkah pertama yaitu klik Analyze, kemudian Compare Means, kemudian one sample t-test. Variabel pasien ini kita pindah ke dalam box test variable. Kemudian klik Option. Untuk interval persentasenya tidak perlu kita ubah, tetap 95%. Pada test value-nya kita isi 14 sesuai dengan data ini tadi. Karena seorang dokternya menyatakan terdapat rata-rata jumlah pasien sebanyak 14 orang. Kemudian kita klik OK. Ini kita copy terlebih dahulu. Ya. Kemudian kita kembali untuk interpretasinya. Untuk hipotesisnya awalnya menggunakan H0, yaitu mu sama dengan mu0, dan H1 yaitu mu tidak sama dengan mu0. H0 ini merupakan hipotesa awal di mana rata-rata ini kita asumsikan bahwa rata-rata ini sama dengan rata-rata pada jumlah ini. Seorang dokter yang menyatakan bahwa selama 14 hari terdapat jumlah pasien sebanyak 14 orang. Jadi kita asumsikan hipotesisnya. H0-nya
jumlah pasien sama dengan 14, dan H1 atau hipotesis alternatifnya rata-rata jumlah pasien tidak sama dengan 14. Nah, kemudian untuk interpretasinya kita harus menentukan nilai signifikansi alfa terlebih dahulu. Tadi sudah diketahui alfanya kita gunakan 0,05. Kemudian nilai DF-nya sudah kita dapatkan 13. Ini bisa juga dicari dengan menggunakan rumus N-1. Kita mempunyai data sebanyak 14. Ada 14 hari dikurangi 1. Jadi kita dapatkan DF-nya 13. Kemudian membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Kita cari dulu nilai T tabelnya. Karena menggunakan nilai signifikansi 0,05, jadi 0,05 dibagi 2, kemudian DF-nya 13. Jadi 0,025 dan DF-nya 13. Kita lihat dalam tabel T 0,025 dan 13. Jadi kita dapatkan nilai T tabelnya 2,16037. 2,16037. Kemudian membandingkan T tabel dengan T hitungnya. Apabila T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak, dan apabila T hitungnya kurang dari T tabel, maka H0 diterima. Di sini kita dapatkan hasil nilai T hitungnya 0,397. Ini kurang dari nilai T tabel 2,16037. Jadi dapat kita simpulkan H0-nya diterima. Selain menggunakan nilai T hitung, kita juga dapat menggunakan nilai signifikansi two-tailed-nya dan menggunakan interval lower upper. Jika menggunakan nilai signifikansi two-tailed, apabila nilai signifikansi two-tailed-nya kurang dari signifikansi alfa, maka H0 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikansi two-tailed-nya lebih dari signifikansi alfa, maka H0 diterima. Ini kita mendapatkan nilai signifikansi two-tailed-nya lebih besar ya, 0,698, lebih besar dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan H0 diterima. Kemudian untuk interval lower upper-nya, apabila interval lower upper-nya tidak melewati 0, maka H0 ditolak. Sedangkan jika interval lower upper-nya melewati 0, maka H0 diterima. Nah, ini kita mendapatkan hasil interval lower upper-nya melewati 0, sehingga H0 diterima. Jadi untuk H0 diterima yaitu rata-rata jumlah pasiennya sama dengan 14.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa selama 14 hari terdapat rata-rata jumlah pasien sebanyak 14 orang ini dapat diterima. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.